Shalom Bapak Ibu saudara semua, silakan duduk. Ya, kemarin pagi bangun tidur biasa ya. Kalau saya bangun tidur buka handphone itu WA dari mama di grup itu pasti langsung doa-doa gitu. Itu sudah biasa, tiap hari pasti mama ngirim kayak gitu. Dan saya jawab, "Cauan ma, amin, thank you" gitu. Langsung mama telepon, saudara-saudara. Mama telepon dalam kepanikan dan nangis-nangis gitu. "Ti," panggilan saya itu Titi. "Ti, Willy itu harusnya sampai jam sekarang kok gak bisa dihubungi. Di mana? Dia itu di mana?" Jadi dia itu dengan sangat panik dan khawatir, dia nangis gitu. Karena adik saya itu mau liburan, saudara-saudara. Jadi kemarin itu harusnya jam 5, dia sudah OTW ke airport gitu. Itu sudah hampir jam 5:30 kok nggak ada berita, gitulah kira-kira. Jadi mama saya itu panik, dihubungi semua nggak bisa. Tapi ada satu kata-kata yang menarik. Dia naik Grab gitu. Nah, jadi saya jadi berpikir seperti ini, saudara-saudara. Bisa jadi di dalam kepanikan seseorang itu respon apa yang akan muncul. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa jadi mama saya itu bangun tidur, nyariin adik saya kok nggak ada beritanya, di telepon nggak bisa, jadi dia panik. Jadi respon otomatis yang keluar adalah panik, khawatir, takut. Dan ada kata-kata Grab. Apakah mungkin karena ya berita-berita kan banyak ya, kejahatan lah dan macam-macam gitu, dan itu semua informasi yang biasa kita hadapi hari-hari ini, betul ya saudara-saudara, dan itu semua fakta, mau berita tentang perang lah, krisis lah, harga-harga naik dan macam-macam semua itu masuk dan itu terekam di otak bawah sadar kita tanpa kita sadari. Dan itu akan kelihatan saat kita itu berespon secara otomatis. Gitu. Dari sana saya teringat satu kejadian saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya di atas perahu, lalu di tengah danau sekonyong-konyong datanglah angin sakal dan perahu itu terombang-ambing begitu hebat. Tuhan Yesus tidur di buritan dan murid-murid itu panik, saudara. Panik luar biasa. Dan membangunkan Yesus. Lalu kata-katanya apa? "Tuhan, Guru, apakah kamu nggak peduli kalau kita semua ini mati binasa?" gitu. Nah, dan Tuhan katakan apa? "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya, di manakah imanmu?" Oh, iman. Nah, jadi hari ini saya kepingin membahas tentang iman, saudara-saudara. Iman, melihat yang nggak kelihatan, gitu ya. Dasar firman-Nya adalah di Ibrani 11. Saya harapkan saudara-saudara supaya nanti siang atau sore bisa baca di Ibrani 11 secara keseluruhan satu pasal. Ini Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Nah, ini Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar, dasar, fondasi. Kalau kita bicara tentang suatu dasar atau fondasi, penting enggak? Penting, sangat penting. Nah, pertanyaan siang hari ini adalah di atas dasar apa kita menaruh pengharapan kita. Nah, itu poinnya. Iya kan? Jangan-jangan selama ini kita menaruh harapan kita di atas fondasi yang tidak tepat. Gitu ya. Makanya siang hari ini yuk kita sama-sama belajar
Nah ini, iman, kata asli dari iman itu adalah pistis, saudara-saudara. Pistis itu artinya ada 3 poin. Percaya atau mempercayakan diri, keyakinan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Percaya itu kata benda, kata pasif. Tapi mempercayakan diri itu kata aktif. Ya, saat kita dikatakan kita orang yang beriman, poin yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada janji-janjinya dan kita percaya kepada semua yang Tuhan miliki gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Nah itu kita mesti cek. Misal saya tanya, apakah saudara-saudara semua di sini percaya sama Tuhan Yesus? Saya yakin 100% akan jawab, ya aku percaya gitu. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara-saudara berani mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus? Mungkin mulai agak bimbang ya. Nah itu pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara-saudara. Bicara tentang iman, kita adalah kata dasarnya itu percaya dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu kita yakin kepada Tuhan dan setia. Kalau di Ibrani 11 itu, saudara-saudara, itu banyak tokoh-tokoh iman yang disebutkan di sana dan saya mau ambil beberapa aja sebagai contoh. Yang pertama adalah Nuh. Saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, itu ya Nuh taat gitu kan. Tapi setelah saya pelajari latar belakangnya Nuh ini menarik. Nuh ini bukan nelayan, saudara-saudara. Nuh ini seorang petani dan dia itu hidupnya di atas gunung. Nah, bisa bayangkan ya mulai ini bukan nelayan, hidupnya di atas gunung, tapi Tuhan kasih perintah bangun bahtera, bangun kapal yang besar sekali. Kalau enggak salah ukurannya itu 3 kali lapangan sepak bola. Bahtera Nuh itu. Nah, di tengah-tengah keterbatasan secara pengetahuan, juga peralatan, teknologi dan semuanya, dia taat melakukan. Dan di tengah-tengah proses itu pasti juga banyak yang namanya cibiran. Betul ya, dari orang-orang sekitarnya, orang aneh gitu ya, di atas gunung bangun kapal gitu. Tapi dia yakin akan perintahnya Tuhan dan dia setia melakukan. Abraham, saat firman Tuhan datang kepada dia, Abraham kamu keluar ya dari tanah sanak saudaramu ini, Ur Kasdim, ke suatu negeri yang aku janjikan kepadamu. Kemana Tuhan? Saya belum tahu gitu kan kira-kira. Tapi Abraham taat, saudara-saudara. Itulah dia yakin terhadap apa yang dia dapatkan dari Tuhan dan dia setia melakukannya. Yang berikutnya adalah Musa. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Berarti Musa ini adalah cucunya Firaun. Ya. Sedikit gambaran saudara-saudara, Firaun pada zaman itu dan negeri Mesir pada zaman itu adalah bukan hanya negara adikuasa, Mesir zaman itu adalah negara adikuasa, tapi juga sangat amat kaya. Loh kok bisa? Dari mana dasarnya? Karena ada satu pribadi yang namanya Yusuf. Kita tarik mundur sedikit. Yusuf itu diberi pewahyuan sama Tuhan akan ada masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Betul ya? Di 7 tahun masa kekeringan itu Alkitab mencatat bahwa di seluruh dunia itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Jadi mereka itu semua tahu, makanan itu hanya ada di Mesir. Ya kan? Mereka datang beli makanan, masih punya uang saudara-saudara.
Masih punya uang, mereka beli. Tapi kelaparan, kekeringan ini enggak selesai. Iya kan? 7 tahun loh. Mereka mulai datang lagi, kasih ternaknya, kambing dombanya dikasih ke Firaun, ke Yusuf hanya untuk beli makanan. Ternyata masih kekeringan, kelaparan, belum selesai. Apa yang mereka lakukan? Mereka jual semua tanah-tanahnya, sertifikat tanah itu dikasihkan semua ke Firaun. 7 tahun. Kita kena COVID 2 tahun aja sudah luar biasa gitu ya. Ini 7 tahun kelaparan, saudara. Dan yang terakhir apa? Mereka sudah tanah semua habis. Mereka menyerahkan dirinya. Aku gak punya harta apa-apa Firaun, tapi aku butuh makan, aku lapar. Ya wis aku tak jadi hambamu aja. Bayangin, tapi Musa menolak. Musa menolak posisi itu loh, saudara. Kok bisa? Bukankah kekayaan materi, kekuasaan, jabatan, posisi semua itu yang dicari dunia hari-hari ini? Tapi Musa menolaknya. Luar biasa. Itu orang yang dia yakin sama apa yang dia dapatkan dari Tuhan dan dia setia, taat, mau melakukannya. Ada satu pribadi lagi yang luar biasa di Perjanjian Baru, saudara. Paulus. Ya. Paulus ini dia bukan berkeluh kesah, dia hanya bertestimoni bahwa dia sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bayangin, saudara-saudara yang dekat aja, dia juga terancam. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Hidupnya berat, kelihatannya berat. Segala sesuatu kok kelihatannya tidak berjalan semestinya. Bukankah kalau kita bicara ikut Tuhan itu adalah penyertaan, penyediaan, kenyamanan. Mungkin bisa jadi kita punya mindset seperti itu, betul ya. Tapi kenyataannya Paulus ini ada harga yang harus dia tanggung, ada harga yang harus dia bayar. Luar biasa ya. Tapi apa? Responnya apa? Nah kan gitu, kita kepingin tahu orang yang mengalami begitu banyak kemalangan, tanda kutip. Responnya apa? Berkeluh kesahkah dia? Ngamukkah dia sama Tuhan? Ayo kita baca berikutnya. Ini. Di 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, luar biasa ya saudara, ringan dia katakan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saat saya baca ayat ini, saudara-saudara, saya benar-benar terhenyak. Penderitaan itu semua dia anggap ringan. Kita kaitkan dengan antusias, tema kita tahun ini ya, keantusiasan kita. Di sini dikatakan bahwa kami tidak tawar hati, artinya sekalipun aku mengalami ini semua, aku tetap bisa antusias loh.
Aku tetap bisa memelihara imanku loh di dalam Tuhan. Wow. Dan dia menganggap semua yang dia alami itu ringan, saudara. How come? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa? Karena kuncinya adalah fokusnya dia itu enggak fokus pada apa yang ada di sekitarnya dia ini. Fakta-fakta yang ada. Kalau kita mengikuti berita hari-hari ini mungkin bisa jadi kita takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Dia katakan apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa ya saudara. Ada beberapa pola yang sama dari pahlawan-pahlawan iman. Yang pertama adalah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Poin yang pertama ini saudara-saudara, ini adalah kunci krusial dalam hidup kekristenan setiap kita. Kalau kita miss di satu poin ini, kita akan sia-sia perjalanan kita berikutnya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena perjumpaan ini benar-benar suatu experience, suatu pengalaman hidup kita itu bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Saya kasih contoh. Misal lah ya, saya ini diceritain sama Cik Aileen misalnya. Jai, pernah makan soto siapa? Cak Sumo. Soto Cak Sumo, enak gini-gini. Wah, pokoknya promosinya luar biasa, soto Cak Sumo ya. Nah, lalu ini kelihatan bedanya. Antara orang yang dia bertestimoni lagi, memforward cerita itu, ya cerita tentang soto Pak Sumo itu, apabila saya ngicipi soto Cak Sumo itu dan saya punya pengalaman dengan soto Cak Sumo, iya benar-benar enak sesuai dengan yang Cik Aileen cerita. Dengan si A misalnya yang hanya memforward ceritanya Cik Aileen bahwa soto Cak Sumo itu enak. Kira-kira secara iman, sorry ya saya pakai kata iman, mantepan mana? Mantepan yang ngalami toh. Paham sampai di sini? Nangkep gak poinnya? Bagaimana kita bisa ngomong kalau Tuhan Yesus baik? Bagaimana kita bisa punya iman yang kuat, dasar yang kuat, hidup kita percayakan kepada Tuhan, kalau kita gak pernah mengalami Tuhan sendiri? Jangan-jangan dari apa kata orang dan satu titik saat berita itu mulai banyak berita hoax dibelokkan ke kanan dan ke kiri, kita akan jadi bingung, terombang-ambing, betul nggak? Karena kita nggak mengalami sendiri. Tapi kalau mengalami sendiri kita akan firm, enggak kok, enak gitu ya. Semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini saudara-saudara saya ngajak, yuk kita cek lagi, introspeksi lagi. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kehidupan kekristenan kita ini benar-benar karena experience hidup bersama dengan Tuhan atau hanya teori keagamaan yang kita pegang dengan teguh dan setia sampai sekarang ini? Itu pasti ada bedanya. Kalau misalnya belum ada yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berdoa saudara. Berdoa minta, Dia Tuhan Bapa yang baik. Sama halnya saya pun dulu juga pelayanan lama gitu ya. Saat di SMCC ini diajari tentang kekristenan adalah hubungan, perjumpaan dan macam-macam. Wah ini kosakata apa lagi gitu. Tapi saya kepingin, saya berdoa loh saudara.
Tuhan, saya kepingin bukan ceritanya orang si A, si B, si C. Tapi saya kepingin mengalami Tuhan sendiri dan saya punya cerita saya sendiri. Dari sana saya berjalan dari pengalaman iman yang satu ke pengalaman iman yang berikutnya. Sampai hari ini. Jadi kita bisa doa, kita bisa minta saudara. Ya. Lalu hidup yang dipimpin oleh iman. Percaya dan taat. Tetap setia walaupun belum melihatnya. Itulah iman. Ya, itulah. Lalu puji Tuhan kita punya teladan yang luar biasa baik. Yang bisa kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya. Dia dengan tekun, taat, setia sampai akhir. Biarlah mata kita ini tertuju kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, Tuhan Yesuslah yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jadi iman ini bicara tentang satu journey, perjalanan. Ya, tiap hari, tiap saat makin lama makin disempurnakan. Makin kita kenal Tuhan, makin kita punya experience dengan Tuhan, iman kita akan makin disempurnakan. Ya. Ini statement yang menarik. Iman tidak selalu berakhir dengan mujizat atau kemenangan. Seringkali yang kita yakini adalah saat kita beriman, kita pasti menang. Saat kita punya iman, pasti kita dapat mujizat. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, kemenangan dan mujizat yang apa dulu? Yang apa dulu, betul ya? Apakah yang kita harapkan? Apakah yang sesuai, harus sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pingin, apa yang kita kehendaki? No, belum tentu. Mujizat dan kemenangan Tuhan akan berikan, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik buat kita. Ya, ada beberapa ayat yang kita bisa pelajari saudara-saudara di Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tapi mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ada kalanya kita kehidupan nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Apa yang kita pingin, apa bahkan yang kita doakan, belum tentu kita menerimanya itu. Tapi saat itulah iman kita itu diuji. Benarkah kita ini punya iman yang murni, ikut Tuhan dengan iman yang murni, bukan iman yang transaksional. Gitu kan? Di mana kita meletakkan dasar iman kita? Apakah dasar iman kita ini di atas Tuhan
di atas firman-Nya, di atas segala kebenaran, atau di atas hal-hal yang bersifat sementara. Materi, posisi, akal budi, kepandaian. Mungkin kita berharap terlalu banyak pada anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang di sekitar kita. Ada dua sisi iman, saudara-saudara. Iman bisa bicara tentang mujizat, kemenangan, kesembuhan, jalan keluar. Yes, amin. Betul ya. Tapi iman juga bicara tentang kita kuat dalam penderitaan, kita kuat dalam penganiayaan, kita setia sampai mati. Itu juga iman yang sama. Keduanya iman yang benar. Setuju ya saudara? Dan itu yang kita perlu pegang teguh loh. Sampai detik ini kita harus pegang teguh benar-benar. Iman membuat pengharapan terasa nyata. Bukan karena kita melihat masa depan, tapi karena kita berdiri di atas Kristus yang memegang masa depan itu. Sekalipun kita belum melihat, pengharapan kita belum terjadi, kita belum melihat. Tapi ayo kita berdiri di atas Kristus yang memegang masa depan itu. Karena saya yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan itu tahu kok yang terbaik buat kita, buat anak-anaknya. Iya kan? Saya mengundang pemain musik ya untuk maju ke depan. Ada satu ayat penutup saudara-saudara. Ini sebenarnya ayat favorit kita semua. Di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Poinnya apa saudara? Kita semua sekarang ini, kita masih di dalam arena pertandingan. Kita belum mencapai garis akhir. Kita semua bertanding. Dan saya kepingin, yuk kita pastikan pada akhirnya kita bisa finish well. Kita berharap semua kita ini bisa finish well. Betul ya? Sesuai dengan iman yang kita pegang di dalam nama Tuhan Yesus itu. Kita berharap, saya benar-benar berharap saudara, banyak orang yang memulainya dengan luar biasa hebat, tapi berakhir dengan tidak baik. Berapa banyak kita menyaksikan itu, dan itu benar-benar disayangkan saudara. Apa kaitannya antara iman dengan antusias kita? Kalau kita meletakkan antusias kita kepada hal-hal yang tepat dan yang benar, saya rasa keantusiasan kita itu akan stabil dan gak akan tergoncangkan. Kita ngikut Tuhan dengan satu keantusiasan yang luar biasa. Karena kita ini, mata kita itu melihatnya bukan pada apa yang kelihatan, tapi mata iman kita ini mampu melihat apa yang gak kelihatan, yaitu Tuhan, yaitu janji-janjinya di ujung sana. Itu yang perlu kita tanamkan terus-menerus di dalam hati kita, saudara. Endingnya kita semua pasti akan mencapai garis akhir. Pasti. Cuma pertanyaannya, saat kita mencapai garis akhir, apa yang Tuhan katakan? Apa yang kita dapatkan? Apakah kita layak mendapatkan mahkota kemuliaan itu?
Apakah Tuhan akan menyambut kita dengan tangan terbuka dan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau layak menerima mahkota ini? Atau kita mencapai garis akhir tapi kita mendapatkan hal yang sebaliknya? Itu harus kita renungkan, saudara-saudara. Bagaimana kita ini benar-benar menjaga api kerohanian kita, api keantusiasan kita. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Kadang bicara di depan serasa gampang, serasa mudah. Tapi prakteknya saya tahu nggak gampang. Ya, dunia sangat terombang-ambing, nggak jelas, fluktuatif. Tapi jangan kita ikut terombang-ambing dan fluktuatif yang mempengaruhi iman kita dan mengikut kita kepada Tuhan. Saya melihat beberapa kasus ya saudara-saudara. Sorry to say, gesekan di antara teman-teman pelayan dan jemaat. Ya selesaikan. Kita semua satu tubuh Kristus, kita ngerti firman, selesaikan baik-baik. Kalau ada yang kepahitan, mari gitu gak mau pelayanan, gak mau datang ke sisi, gak mau ibadah. Loh kok jadi Tuhan yang salah? Tuhan itu gak salah loh saudara. Tapi kita ini seolah-olah menyalahkan Tuhan dengan tindakan statement kita, perilaku kita. Ya gak Tuhan-Tuhanan. Sebenarnya ya kita sendiri yang salah bukan? Betul gak? Ayo. Saya berharap apa yang saya coba sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti dan benar-benar nyantol gitu ya. Jadi hari ini poin yang paling penting adalah bicara tentang iman adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan kita berani mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Lalu bagaimana kita yakin kepada Tuhan. Seberapa yakin kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang paling penting saudara-saudara, yang terakhir, yang paling penting adalah setia sampai akhir, setia sampai mati. Supaya kita semua ini bisa mencapai garis akhir. Ya. Dan dikaruniai mahkota kebenaran. Amin. Kita berdoa yuk. Bapa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini. Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kami memiliki iman, memiliki dasar yang benar, di mana kami meletakkan pengharapan kami Tuhan. Biarlah pengharapan kami letakkan di atas dasar kebenaran, di atas dasar Tuhan Yesus. Berikan setiap kami Tuhan iman yang teguh, iman yang tak tergoncangkan. Biarlah kami memelihara iman kami sampai akhir, sampai finish Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas kehidupan setiap kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, semua Tuhan menilai itu baik dan setia. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat tempat ini. Tuhan pelihara setiap kami. Tuhan jagai iman kami. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan gak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.